Min 2 kita pindahkan, maka berubah jadi plus 2. Kita dapat di sini X sama dengan 112 per 2. Maka nilai X sama dengan 56. Selanjutnya Y ditambah Z. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali tentang materi garis dan sudut pada part 2 ini. Selanjutnya kita akan bahas di sini beberapa hal ya. Yang pertama, kita akan menentukan besar sudut dari dua sudut berpenyiku. Yang kedua, kita akan menentukan jumlah dua sudut pada dua garis sejajar. Yang ketiga, menentukan jumlah sudut dari sudut segitiga. Oke ya, perhatikan, simak dengan baik-baik. Oke. Yang pertama, menentukan besar sudut dari dua sudut berpenyiku. Oke, soalnya di sini diketahui dua sudut saling berpenyiku, yaitu sudut POR dan sudut QOR berturut-turut adalah 8x derajat dan 12x derajat. Besar sudut QOR adalah, nah di sini sudut QOR itu 12x derajat ya. Nah, maka di sini masih ada variabel yang belum diketahui, maka kita cari terlebih dahulu ya, dengan melihat soal di sini bahwa sudut POR dan sudut QOR ini sudutnya saling berpenyiku. Karena berpenyiku, maka kita jumlahkan sudut POR dan sudut QOR ini nilainya 90 derajat. Bagaimana ya? Mudah-mudahan mudah dipahami ya. Nah, kita lanjutkan nih. Di sini sudut POR itu 8x ya. Kita tinggal substitusikan aja. QOR-nya 12x derajat sama dengan 90. Nah, di sini kita tinggal hitung ya. Ini sesuku nih, 8x dan 12x ini ya. Sesuku, maka kita boleh jumlahkan. Jadi hasilnya 20x sama dengan 20 ya. 20-nya kita pindahkan. Jadi sama dengan 90 dibagi 20 ya. Maka kita dapat nilai X 4,5. Nah, kita sudah dapat nilai X-nya, maka kita tinggal substitusikan ke sini ya. Jadi sudut QOR sama dengan 12 dikali 4,5 ya. Kita hitung, jadi sudut QOR sama dengan berapa nih? Kita kalikan. Ya, hasilnya 54 derajat. Ya, jadi kita dapat sudut QOR-nya sekarang ya, 54 derajat ya. Nah, untuk yang belum menyimak pembahasan yang part satunya, silakan dicek di sudut atas ini ya. Ada linknya. Kemudian kita bahas selanjutnya nih, bagaimana menentukan jumlah dua sudut pada dua garis sejajar. Misalkan contohnya seperti ini. Berdasarkan gambar berikut diketahui sudut A2 sama dengan 65 derajat. Jumlah sudut A4 dan sudut B3 adalah, nah, di sini perhatikan gambarnya ya. Dari gambar ini, di manakah letak sudut A2? Ya, betul, berada di sini ya. Nilainya 65 derajat. Nah, sebelum kita jawab pertanyaan ini, karena ini adalah dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis, maka kita cari dulu mana sudut-sudut yang sama dengan sudut A2 ini. Yang pertama adalah, ya ini, sudut A4, 65 derajat. Kok bisa sama dia? Ya, karena sudut A2 dengan sudut A4 ini bertolak belakang. Nah, berikutnya yang mana lagi yang sama? Ya, ini sudut B4. Ini juga sama. Besar sudut ini sama dengan sudut
A4. Jadi sudut A4 dengan sudut B4 ini sama karena kedua sudut ini sehadap. Artinya dia menghadap ke arah yang sama. Jadi dia sehadap. Nah, berikutnya ya di sini ya sudut B2 ini juga besar, sudutnya sama ya, bertolak belakang dengan B4. Oke. Perhatikan di sini bahwa sudut B4 dengan sudut A4 itu besarnya sama ya. Dia besarnya sama nih. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang nanti ini ya. Nah, kita lihat di sini selanjutnya. Kemudian perhatikan juga bahwa sudut B4 dengan sudut B3 itu bagaimana? Saling berpelurus ya. Sudut B4 dengan sudut B3 ini saling berpelurus. Maka jika berpelurus, kita jumlahkan hasilnya 180 derajat. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita mau jawab nih pertanyaan ini. Sudut A4 dan sudut B3 jika dijumlahkan. Nah, perhatikan sebelumnya di sini. Sudut B4 kan sama dengan sudut A4. Kemudian sudut B3 ditambah sudut B4 ditambah sudut B3 itu kan 180. Berarti boleh kita tulis di sini B4-nya kita ganti dengan A4, berarti sudut A4 ditambah sudut B3 sama dengan 180 derajat. Nah, sudah terjawab bukan? Nah, kalau sudah terjawab berarti cukup. Kita tidak perlu lagi mencari sudut B3. Paham ya? Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nah, berikutnya ya, di sini menentukan jumlah sudut dari sudut segitiga. Contohnya, tentukan nilai X ditambah Y ditambah Z. Ya, perhatikan gambarnya. Nah, untuk menyelesaikan ini, mana dulu yang harus kita perhatikan untuk menjawab ini? Ya. Kita perhatikan dulu mana dari sudut-sudut ini yang diketahui. Maka sudut 70 derajat ini sudah diketahui ya. Nah, dari sini kita mulai melangkah untuk yang selanjutnya. Dari sudut ini mana yang kita bisa hitung berikutnya? Ya, sudut yang ini. Kenapa ini bisa dihitung? Ya, karena kedua sudut ini saling berpelurus. Jika berpelurus, maka jumlah keduanya 180 derajat. Artinya sudut yang ini besarnya 110 derajat. Paham ya sampai di sini ya? Nah, sekarang perhatikan, ini besarnya 110 derajat. Kemudian ini juga bernilai dalam bentuk aljabar 2x min 2. Berarti bisa kita tulis 2x min 2 sama dengan 110 derajat. Ya kan? Nah, kita hitung min 2-nya kita pindahkan jadi plus 2 ya. Maka kita dapat di sini 2x sama dengan 110 derajat ditambah 2. Ya. Oke. Selanjutnya x sama dengan 2-nya kita pindahkan ya. Maka di sini ini kita jumlahkan jadi 112 per 2 ya. Kita peroleh nilai X sama dengan 56. Dapat ya nilai X-nya. Maka di sini kita tulis nih nilai X-nya 56. Selanjutnya yang mana yang kita cari di sini ya? Nah ya, kita akan mencari nilai Y karena kedua sudut ini sudah diketahui ya. Maka kita bisa menulis di sini Y ditambah 56 ditambah 70 sama dengan 180. Kenapa bisa? Ya, karena ini adalah sudut ketiga, ini adalah sudut segitiga. Maka ketika dijumlahkan, jumlahnya adalah 180 derajat. Oke ya, sekarang ini kita hitung. Jadi, Y ditambah 126 derajat sama dengan 180. Kemudian ini kita pindahkan. Ya. Jadi, Y sama dengan 180 dikurang 126. Kita dapatkan nilai Y sama dengan 54 derajat ya. Nah, kita tinggal menghitung nih nilai Z. Bagaimana? Ya. Y dengan Z itu berpelurus ya.
berpelurus. Maka kita tinggal mencari nilai Z 180 derajat dikurang 54. Jadi nilai Z 126. Paham ya? Nah, kita sudah dapat ketiga-tiganya, maka kita tinggal jumlahkan aja. 56 ditambah 54 ditambah 126. Maka kita dapatkan di sini besarnya 236 derajat. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, selain cara ini sebenarnya ada cara lain, ya, ada cara yang lain. Kita perhatikan cara yang lain. Mudah-mudahan ini lebih mudah dan tentunya ini akan lebih cepat, ya. Cara yang pertama tentunya untuk mencari nilai X di sini sama ya dengan cara yang pertama tadi. Kita cari X-nya sedemikian rupa. Kemudian kita dapat nilai X-nya 56 derajat. Nah, kemudian perhatikan bahwa di sini kita akan mencari X ditambah Y ditambah Z ya. Nah, kita baru dapat nilai X-nya nih 56 derajat ya. Kita tinggal mencari nilai Y ditambah Z. Ya, nah perhatikan nih Y dengan Z. Y dengan Z ini bagaimana? Ya, kedua sudut ini saling berpelurus. Apa artinya? Artinya adalah ketika Y ditambahkan dengan Z itu nilainya 180. Paham ya? Nah, di sini jadi kita tidak mencari nilai Y, tidak mencari nilai Z. Toh akhirnya akan dijumlahkan. Jadi kita langsung tulis saja berapa jumlah Y dan Z ya, tanpa mengetahui nilai Y dan Z-nya berapa. Seperti itu juga boleh ya. Nah, jika sudah kita dapat seperti ini, kita tinggal jumlahkan saja. Nah, jadi hasilnya sama, bukan? 236 derajat. Jadi, menurut kalian mana yang lebih mudah? Nah, oke ya. Kalianlah yang menentukan pakai cara yang mana. Silahkan saja pilih cara yang paling mudah, ya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa soal, silahkan dikerjakan untuk menambah pemahaman, untuk menambah penguasaan materi. Latihan itu penting ya. Banyak latihan, perbanyak latihan, insya Allah bisa ya. Nah, tinggal screenshot saja ini materinya. Mudah-mudahan pembahasan kita pada hari ini bermanfaat dan membantu pemahaman belajar matematika kita. Insya Allah sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.